Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang TM8 tentang analisis laba rugi dengan ROIC dan EPS. Next. Yang bakal kita presentasikan adalah pengertian ROIC, nilai penting ROIC, variabel perhitungan ROIC, perhitungan laba, contoh soal, dan earning per share. Next. ROIC adalah perhitungan sederhana yang dapat membantu untuk mengetahui seberapa bagus perusahaan dalam menggunakan uang pemegang saham yang telah diinvestasikan. Maka dari itu semakin tinggi rasio ROIC, maka makin pintar pula manajemen perusahaan dalam menggunakan uang untuk mendapatkan laba yang maksimal. Pengembalian ROIC adalah rasio profitabilitas dari uang yang diinvestasikan ke perusahaan. Cara perhitungannya adalah dengan membagi laba bersih dengan total modal yang diinvestasikan dinyatakan dalam persentase. Nah, nilai penting ROIC itu menghitung return on investment capital ini sangat bermanfaat terkhusus untuk perusahaan yang berada pada persaingan tinggi dengan perusahaan lainnya di mata investor. Nilai ROIC memang ditunjukkan untuk internal perusahaan dan investor maupun calon investor. Manfaat ROIC menjadi nilai penting karena mengukur daya saing perusahaan dibanding kompetitor, sebagai daya tawar perusahaan mencari investor terbaik. Tiga, sebagai tolak ukur perusahaan untuk mengukur profitabilitas. Next. Vari Iku keganti. Variabel perhitungan ROIC. Yang pertama ada laba. Ada dua jenis penggunaan laba dalam perhitungan pengembalian modal investasi atau ROIC ini. Kelompok pertama cenderung menggunakan perhitungan laba bersih setelah dikurangi dengan seluruh biaya dan beban yang wajib dibayar. Kelompok pertama ini lebih menyukai menggunakan laba bersih karena dianggap hasil perhitungan lebih presisi dan lebih bagus. Pada kelompok kedua, perhitungan laba yang digunakan bukan laba bersih. Ada istilahnya EBIT atau earning before interest and tax dan NOPAT, net operating profit and after tax. Yang kedua ada modal yang diinvestasikan. Ada dua jenis modal yang diinvestasikan. Yang pertama adalah investasi berupa dana pinjaman, yaitu modal yang statusnya adalah hutang perusahaan. Yang kedua berupa ekuitas atas nama perusahaan. Keduanya dijumlahkan dan akan menjadi penyebut untuk membagi laba. Untuk menghitung ROIC Anda menggunakan laba dan membandingkannya dengan modal perusahaan. Modal perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu utang dan ekuitas. Selanjutnya, rumus return on invest capital relatif sederhana. Anda membutuhkan dua input untuk menghitungnya, laba dan modal yang diinvestasikan. Kemudian Anda membagi laba perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan. Berikut adalah rumusnya. Yang pertama, laba bersih adalah pendapatan tersisa setelah perusahaan membayar seluruh biaya termasuk pajak ke pemerintah. Anda dapat menemukannya pada bagian bawah dari laba rugi. Yang kedua adalah modal yang diinvestasikan, merupakan sama dengan penjumlahan utang berbunga dan ekuitas memegang saham. Perusahaan mengandalkan utang berbunga dari pinjaman bank atau dari penerbitan surat utang. Untuk yang terakhir, perusahaan melakukan dengan menerbitkan surat surat utang seperti obligasi atau medium term notes. Utang memiliki konsekuensi pembayaran rutin baik berupa bunga maupun kupon. Lalu selanjutnya ada perhitungan laba. Beberapa orang menyukai laba bersih karena lebih mudah, sementara itu orang lain mungkin menggunakan ukuran lain tergantung pada pertimbangan mereka. Selain laba bersih, beberapa analisis mungkin menggunakan indikator laba di bawah ini. Yang pertama ada laba bersih minus dividen, lalu ada earning before interest and tax atau EBIT, lalu ada net operating profit after tax atau NOPAT. Lalu selanjutnya ada earning before interest and tax atau EBIT. Ketika menggunakan EBIT, Anda menambahkan kembali beban bunga dan beban pajak ke laba bersih. Itu untuk lebih mencerminkan laba yang dihasilkan perusahaan. Beban bunga mewakili pengembalian bagi kreditur. Jika menggunakan laba bersih, maka perusahaan diasumsikan telah membayar bunga sehingga kreditur telah mendapatkan pengembalian. Sehingga laba bersih seharusnya hanyalah untuk pemasok modal ekuitas. Selanjutnya adalah menggunakan NOPAT adalah untuk mencerminkan laba dari bisnis inti. Dua alasan menggunakan NOPAT. Yang pertama adalah
mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi inti mereka. Lalu kurangnya berfluktuatif dari waktu ke waktu daripada laba bersih. Laba bersih rentan terhadap lonjakan signifikan dari pendapatan atau beban non-operasi. Misalnya hasil dari penjual aset, sumber pendapatan seperti itu seringkali tidak berkelanjutan. Lalu untuk perhitungan Anda dapat menggunakan rumus NOPAT di bawah ini, yaitu NOPAT sama dengan laba operasi dikali satu dikurang tarif pajak efektif. Laba operasi sama dengan pendapatan minus beban operasi. Beban operasi terdiri dari beban pokok penjualan, beban depresiasi dan amortisasi, dan beban penjualan umum dan administrasi. Selanjutnya, Tina. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, laba bersih sama dengan 36 juta, dividen sama dengan 10 juta, modal yang diinvestasikan sama dengan 200 juta. Penyelesaiannya adalah ROIC sama dengan 36 juta dikurang 10 juta, yaitu 26 juta, dibagi 200 juta sama dengan 0,13 atau sama dengan 13%. Berikut adalah analisanya. Jadi, apakah return on invest capital sebesar 13% baik atau buruk? Jawabannya adalah tergantung. Secara umum, jika return on invest capital di atas 8%, berarti terdapat indikasi menuju pertumbuhan. Namun, semakin dekat ke ujung spektrum tersebut, maka semakin lambat pertumbuhannya dan semakin tinggi resiko pertumbuhan akan stagnan atau bahkan berbalik arah. Tetapi untuk dapat memahami presentasi tersebut dengan benar, Anda harus membandingkannya dengan cost of capital perusahaan. Ini adalah rasio untuk memberitahu Anda berapa biaya modal perusahaan. Dalam perusahaan yang sehat, cost of capital berkisar antara 8% dan 12% agar ROIC dianggap kuat, maka harus lebih tinggi dari biayanya. Jadi dalam hal ini ROIC sebesar 13% dapat menunjukkan pertumbuhan yang layak, tetapi tidak luar biasa dengan asumsi cost of capital berada pada angka yang sehat. Selanjutnya ada di rasio ROIC yang baik itu seperti apa? Rasio ROIC yang tinggi dapat didasarkan sepenuhnya pada satu investasi yang tidak akan dilakukan perusahaan lagi di tahun berikutnya. Jadi Anda dapat menggunakan rasio ROIC perusahaan untuk memberi Anda gambaran umum tentang beberapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari setiap uang yang Anda investasikan ke dalamnya. Rasionya tidak 100% tepat dan tidak memberikan tahu banyak pada Anda mengenai seberapa tepat uang Anda akan dibelanjakan. Namun, sebagai patokan yang umum, ROIC yang lebih tinggi adalah pertanda baik dan alasan yang baik dan memberikan alasan yang lebih menjanjikan bahwa itu akan menjadi investasi yang baik. Lalu, earning per share laba per saham atau EPS adalah jumlah laba per setiap saham yang beredar dari saham perusahaan di Amerika Serikat. Para Dewan Standar Akuntansi Keuangan membutuhkan laporan laba rugi perusahaan untuk melaporkan EPS untuk setiap kategori utama dari laporan laba rugi, operasi yang dilanjutkan, operasi dihentikan, kos luar biasa, dan laba bersih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.